Hai guys, it's me Intan Choles and welcome back to my channel. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini Intan berkunjung lagi ke pantai di area Melasti Uluwatu. Nah, ini namanya di area Pecatu, namanya itu Pandawa Beach. Jadi Pandawa Beach itu udah terkenal banget di kalangan wisatawan lokal ataupun mancanegara. Cuma ini pertama kalinya Intan ngonten ke sini. Intan terakhir ke sini kayaknya udah lama banget, mungkin 5 tahun yang lalu. Karena kenapa? Dulu terakhir ke sini itu rame banget dan Intan nggak terlalu suka vibes-nya. Dan kebanyakan di sini tuh lokal-lokal karena saking terkenalnya pantai ini di kalangan lokal. Jadi wisatawan yang dari Jakarta, yang dari Pulau Jawa lainnya itu biasanya pada memilih untuk datang ke sini. Makanya ketika sampai sini Intan tuh bingung parkir motornya di sebelah mana karena udah banyak banget yang berubah dan nggak nemu area parkir motor. Tapi Intan lihat ada beberapa motor yang parkir di sini di area parkir mobil, jadi ya udahlah Intan ikut aja. So, ini tuh masih pagi banget, which is baru jam 8. Tapi di sini udah mulai rame situasinya. Biar nggak keburu panas, nggak keburu makin rame, nanti makin siang kita langsung aja ke pantainya. Let's go. Udah salah parkir motor. Udah di sini parkir. Jadi ini guys, kita parkirnya di parkir mobil soalnya. Jadi sebelah situ parkir motornya. Nah, Intan bukitnya ada gede banget. Pantai Pandawa. Biasanya Intan mainnya tuh ke sebelah, ke Pantai Melasti karena sama juga ada bukit-bukit gitu. Jadi hari ini airnya surut. Jadi bisa main air. Sumpah ini tuh Intan pertama kali kayaknya ke sini deh. Terakhir mungkin waktu SMA ya Intan kesini, yang benar-benar kesini. Biasanya Intan tuh pernah ke pantai, area Pantai Pandawa ini tapi ke Pantai Tanah Barak, jadi masih satu garis pantai gitu. Apa kita salah turun ya di sini? Wah, di sini tuh pagi-pagi darang. Iya ya, surut ya. Bentar Pak, lihat dulu Pak. Heeh. Uh. Coba sampan sendiri dayungnya. Ini tuh, itu loh tangga, astaga. Tapi sini rame banget loh. Kita sewa sampan di sini, cuma sampannya dayung sendiri. Entar dulu terakhir pernah sewa sampan tuh di Pantai Gunung Payung, tapi didayungin sama bapaknya. Dayung sendiri bisa emangnya. Ini kita cari daerah yang sepi aja, ke situ aja. Surut banget airnya hari ini. Kita tuh sebenarnya udah ngecek emang di aplikasi untuk situasi di pantainya, emang dibilang surut, makanya pagi-pagi banget. Tadi kita bangun jam 6 gitu dan jam 7 kurang kita udah langsung OTW ke sini. Lumayan ternyata dari Denpasar kayak 52 menitan gitu, hampir sejam lah. Sini aja kali ya di batu-batunya ini. Bolehkah kita menumpang mandi di sini? Sini. Jauh tuh. Oh, tapi ada orang situ. Itu ada goa loh di situ. Lihat kan? Sekencing ada goa di situ lah. Pokoknya menjauh dari peradaban aja guys. Karena nggak apa-apa sih sebenarnya pakai bikini di pantai, cuma liatin nanti. Iya ada goa. Jadi kata temennya Intan emang di sini tuh ada goa yang bisa diakses, cuma itu tuh muncul kalau airnya emang lagi surut. Tapi bagus ada kolam-kolam alaminya. Sebenarnya atasnya Intan tadi itu kelihatannya aja ringan, tapi itu berat banget. Di dalamnya ada kamera, ada segala macam. Nih sampai gini. Oke, mari kita Intan tunjukin dulu sama kalian pantainya sebelum Intan ganti pakai bikini ya. Nah ini loh bisa ngelihat bawah airnya. Karena airnya tuh surut banget, jadi bisa dipakai buat rendeman sekarang. Kan kalian tahu Intan tuh nggak bakalan bisa rendeman kalau misalnya ombaknya tuh gede. Intan udah latihan renang guys, tapi belum terlalu pro untuk renang.
Bagus banget kelihatan kan ya. Ini tuh jarang-jarang bisa kelihatan kayak gini. Kalau emang lagi surut aja baru kelihatan ada lumut-lumutnya ini. Karena emang airnya jauh banget. Jatuhnya kayak kolam alami, cuma nggak terlalu gini sih, nggak terlalu banyak airnya. Jadi kalau pakai mandi juga nggak bisa. Ini sepertinya kalau makin siang airnya bakalan makin gede karena udah kedengeran. Ini nggak ada apa kan ya? Parno tahu ngeliat gini-gini nih kok. Nih airnya cuma sampai situ. Jadi sebenarnya jatuhnya ini tuh kayak penghalang ombak gitu loh. Kita tuh pengen buat konten mancing sebenarnya. Apa nanti kita beli pemancingan ya? Mari kita mancing-mancing. Emang dapet ya ikan di sini? Gak tahu ah. Oke guys, jadi sekarang Intan mau ganti dulu pakai bikini, baru kita enjoy sekitaran sini. Terus Intan mau rendaman juga, habis itu foto-foto, habis itu udah. Kita ke pinggir dulu sekarang. Ini nih loh, lihat nih rumput-rumputnya ini nih loh. Kayak gimana gitu, geli ngeliatnya. Enggak Bapak, ntar Pak. Ya. Berapa tuh sewanya Bapak? Ah? 60, tapi dayung sendiri ya? Bentar ya Pak, mau mandi dulu. Intan tuh sekarang harus rajin-rajin apply sunscreen. Karena mukanya Intan tuh kayak mulai muncul pigmen gitu loh. Seringan gini. Seringan main ke pantai. Sudah. Jauh na tuh. Nah, sekarang baru langsung ganti. Sebenarnya kan dalamnya udah pakai langsung. Itu bikini baru guys. Kayak gini aja. Cadah, jadi gimana menurut kalian? Apakah bikininya bagus di badannya Intan? Bisa di rate 1 sampai 10 di kolom komentar. Jadi Intan belinya ini di luar guys. Jadi waktu kemarin ke US itu nyempetin beli bikini, karena kalau nyari bikini di Bali tuh modelnya kayak gitu-gitu aja yang tak lihat kan. Dia terpaksa beli di luar. So, mau mandi, ntar dulu. So, sekalian aja ambil kamera buat foto-foto. Iya, ada kelihatan ikan-ikan kecil. Tuh loh. Nggak tahu ikan apa itu. Dan ternyata aku lapar guys. Tadi tuh Intan sempat berhenti di pinggir jalan gitu beli jajanan Bali kan. Tapi rame banget jadinya cuma bisa beli terbatas. Kayak desa-desaan gitu. Nah, sekarang baru kita mandi. Ada apa tuh? Kuda laut. Rumput. Tak kira kuda laut, guys. Nah, ini kan airnya tenang gitu loh. Kan perlu tahu ternyata airnya itu emang bagus banget dipakai buat ke pantai karena airnya masih surut. Lihat nih, airnya tuh jernih banget. Ini kenapa Intan lebih suka ke pantai di daerah selatan, di daerah Pecatu, Luatu, Jimbaran, karena di sini tuh airnya bening, terus pasirnya tuh putih. Jadinya tuh bagus banget gitu loh dipakai buat rendaman. Beda banget kalau sama pantai-pantai di daerah Canggu di sebelah sana itu pasirnya hitam dan ombaknya emang selalu gede. Jadi jarang banget bisa ngelihat air yang jernih kayak gini. Orang-orang pagi ke sini tuh pada buat foto-foto, dan kalian juga bisa sewa sampan atau kano di sini. Harganya itu 60.000 tadi tanya sama bapaknya. Intan nggak tahu nanti Intan bakalan sewa atau enggak ya. Lihat sikon dulu ya. So far sih Intan nggak mau.
Soalnya itu dayung sendiri, jadi kayak agak susah gitu nanti buat videonya. Area pantainya ini panjang banget dari ujung situ, dari ujung timur sebelah situ. Nah kalau di ujung timur itu ada namanya Pantai Timbis di sebelah sana. Intan udah pernah dulu ngonten ke sana, tapi airnya juga lagi gede. Terus masuk ke sini Pantai Pandawa. Nah di sebelah sini, di sebelah barat sebelah situ itu tuh ada namanya Pantai Tanah Barak. Dulu Pantai Tanah Barak itu punya pintu masuk tersendiri. Jadi Intan udah pernah ngonten kayak 3 kali di sebelah sana karena emang pantainya secantik itu, pantainya sepi, area pantai itu sempit aja, tapi cantik dan teduh gitu loh karena kayak di bawah bukit gitu dia tempatnya. Tapi semenjak nggak tahu ya, mungkin udah dikelola jadi satu tempat. Sekarang Pantai Tanah Barak itu nggak bisa kalian akses pakai pintunya Pantai Tanah Barak, udah di-close, kalian harus lewat ke Pantai Pandawa. Kita nggak ngerti sistemnya, kayaknya itu harus pakai shuttle bus gitu loh. Jadi maksudnya mau pakai dari Pantai Pandawa nanti naik shuttle bus lewat situ. Agak sedikit ribet gitu ya. So biar airnya keburu naik, kita mau basah-basahan dulu. Tadi Intan juga udah sempat buat foto-foto, dan bagusnya di Pantai Pandawa ini warungnya tuh tinggi, jadi ada tebing kayak batu-batu gitu. Nah kalian bisa tuh kesini itu kalau misalnya nggak mau sewa payung atau sunbed di sini, kalian bisa taruh barangnya kalian di sekitaran batu-batu di sini aja. Nih sebenarnya ombaknya kayaknya udah bakalan makin naik karena makin siang udah pasti ombaknya itu bakalan makin naik. Enak tahu di sini karena di sekelilingnya kita tuh hijau dan airnya ini super jernih banget, airnya juga sejuk. Kita tuh udah lama banget nggak rendeman di pantai guys. Jadi ini tuh kayak seger banget. So sekarang kita mau ke pinggir aja karena ombaknya udah makin gede. Let's go. Oke semuanya, jadi Intan udah selesai main air sama foto-foto di Pantai Pandawa ini. Sebelum Intan closing videonya Intan bakalan bahas dulu 4A dari Pantai Pandawa ini. Yang pertama itu dari segi attraction yang berkaitan dengan what to see and what to do. Jadi kalian kalau ke Pantai Pandawa ini, hal pertama yang bisa kalian lakukan udah pasti kalian bisa foto-foto atau buat video atau mengabadikan momen kalian di sini. Terus yang kedua, kalian juga bisa main kano atau naik sampan karena di sepanjang area Pantai Pandawa ini udah banyak banget orang-orang yang menyewakan kano atau sampan itu dengan harga 60.000. Jadi kalian bisa kayuh sendiri. Kalau misalnya airnya surut ya, kalau misalnya air gede nggak Intan saranin sama sekali.
Terus di sini kalian juga bisa sekedar relaksasi karena di sepanjang dari Pantai Pandawa ini udah ada warung-warung sama bar gitu. Kalian bisa sekedar sewa sunbed terus makan atau minum sambil menikmatin view dari pantainya ini karena pantainya cantik, pantainya bersih. Terus di area atas baru masuk dari Pantai Pandawa itu kalian udah disambut sama tebing yang tinggi, yang di sepanjang tebingnya itu ada patung-patung dari Pandawa. Tadi Intan sudah sempat lihat dari Arjuna sama Bima sama Dewi Kunti. Yang kedua dari segi accessibility, untuk akses jalannya udah bagus banget. Kalian tinggal search aja di Maps Pantai Pandawa karena tempatnya ini tuh udah terkenal banget di kalangan wisatawan. Mayoritas Intan lihat ke sini tuh wisatawan lokal so far ya. Aksesnya udah bagus, pantainya bisa diakses sampai bener-bener ke bawah banget. Kalian bisa pakai mobil, pakai motor, atau pakai bus. Di sini juga parkirnya luas, jadi nggak usah khawatir kalian nggak bakalan dapat tempat parkir. Yang ketiga dari segi amenities untuk fasilitas yang ada di sini, pantainya ini benar-benar udah terkelola dengan baik. Di atas itu udah ada tempat penjualan tiket, ada penjaga tiketnya, terus warung-warung juga banyak, tempat sewa sunbed banyak, toilet juga udah ada, lahan parkirnya luas, pokoknya udah lengkap banget. Yang terakhir dari segi ancillary, ini tuh dikelola oleh desa adat setempat. Untuk harga tiket masuknya itu 15.000 per orang, dan untuk parkir motor 2.000, parkir mobil antara 3.000 atau 5.000. Karena tadi tentang bawa motor ke sini, total bayarnya itu 32.000. Agak sedikit mahal dibanding pantai-pantai lain, tapi emang worth it dengan fasilitas yang bakalan kalian dapetin di sini. So itu dia 4A dari Pantai Pandawa. Buat kalian semuanya, kalau misalnya kalian mau main ke sini, Intan suggest mungkin bisa ke sini tuh pagi aja ya. Karena kalau pagi tuh lumayan sepi, jadi kalian benar-benar bisa post-post lah kalian di sini buat foto atau buat video. Cuma nggak nentu banget kalau misalnya airnya gede. Ya agak riskan juga kalau misalnya kalian pagi-pagi ke sini, atau enggak kalian ke sini sore karena bakalan dapet sunset di sini. Intan belum pernah sunsetan di sini, tapi karena ini pantai daerah selatan, setahunya Intan pantai di area selatan tuh pasti dapet aja sunsetnya. Mungkin kapan-kapan Intan bisa ngonten sunset ke sini. So segitu aja dulu videonya Intan di Pantai Pandawa. Buat kalian semuanya, misalnya ada ide konten Intan mau ngonten di mana, bisa di drop di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.